Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joko yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi mengenai klasifikasi jurnal ilmiah. Nah, untuk nama-nama kelompok 3 itu, yang pertama itu ada saya sendiri, Danik Indah Sukmawati, MPM terakhir 017, ada Sherly Widiantika, MPM terakhir 021, dan Mianti, MPM terakhir 029, dan yang terakhir ada Tarisa Putri Ramadhani, MPM terakhir 068. Nah, sekarang kita lanjut. Yang pertama itu ada pengertian. Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris, artikel hasil penelitian, maupun secara logis, yaitu artikel hasil pemikiran dalam bidang ilmu tertentu. Isi dari jurnal ilmiah adalah artikel ilmiah atau short article, yakni tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, yang merupakan audien khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan diperdebatkan baik secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud dengan laporan yang sistematis itu adalah laporan yang disusun dengan mengikuti struktur dan juga format yang berlaku dalam suatu jurnal ilmiah. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil kajian adalah hasil pemikiran intensif tentang suatu topik, sedangkan hasil penelitian umumnya lebih spesifik karena harus melibatkan data yang dipublikasi di jurnal ilmiah. Nah, yang selanjutnya ini ada peran dan juga fungsi jurnal ilmiah. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi akademik antara para ilmuwan, yaitu guru ataupun juga dosen. Yang kedua adalah penyebaran atau diseminasi hasil-hasil penelitian. Yang ketiga adalah pengembangan budaya akademik di perguruan tinggi. Dan yang terakhir ini adalah sebagai penukaran informasi untuk menghasilkan ide baru akan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Baik, yang selanjutnya ada klasifikasi dan kriteria jurnal. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan publikasi jurnal ilmiah dapat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama ada jurnal nasional. Nah, karakteristik dari jurnal nasional itu yang pertama, karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki ISSN, memiliki terbitan versi daring atau online, dikelola secara profesional, ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain. Bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda, dan mempunyai dewan editor atau editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda. Yang kedua yaitu ada jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan atau Kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Yang berikutnya ada jurnal internasional. Jurnal internasional adalah terbitan berkala ilmiah dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Adapun kriteria yang pertama yaitu karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kemudian memiliki ISSN, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, misal bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Rusia, dan juga bahasa Tiongkok. Memiliki terbitan versi daring.
Untuk kriteria yang selanjutnya yaitu dikelola secara profesional. Kemudian, Dewan Editor atau Editorial Board adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan atau isu ditulis oleh penulis dari berbagai negara. Dan kriteria yang terakhir yaitu memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap terbitannya. Yang keempat yaitu jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 3, dengan kriteria tambahan terindeks oleh Pangkalan Data Internasional Bereputasi atau Scopus Web of Science dan memiliki faktor dampak atau impact factor dari ASI Web of Science atau Imago Journal Rank atau SJR, atau mempunyai faktor dampak dari Imago Journal and Country Rank serendah-rendahnya Q3 atau kuartil 3. Daftar jurnal internasional bereputasi dari Indonesia. Yang ketiga itu ada penilaian mutu jurnal. Jadi penilaian mutu jurnal itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana jurnal dikelola secara profesional sesuai dengan kaidah dan membandingkannya dengan jurnal lainnya. Secara umum, alat ukur untuk melihat dan membandingkan kinerja suatu jurnal itu disebut dengan jurnal metrik. Selain dari jurnal metrik, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menilai mutu suatu jurnal sebagai parameter dalam pemilihan jurnal. Ada 9. Yang pertama itu ada Dewan Editor. Jadi Dewan Editor atau umumnya itu terdiri atas seorang editor-in-chief dan beberapa seo editor dan sejumlah anggota. Yang kedua itu ada penelaah atau reviewer. Proses terpenting dalam suatu penerbitan jurnal adalah adanya penelaah oleh pakar atau disebut reviewer. Penelaah ini terkait dengan substansi dari suatu bidang ilmu, apakah ada kebaruan, temuan apa yang ada di dalamnya, dan apakah penelitiannya itu memenuhi kaidah ilmiah. Yang ketiga itu ada jurnal impact factor yang diciptakan oleh Eugene Garfield dari Institute of Scientific Information yang kini bagian dari Thomas Scientific. Pada tahun 1960, jadi jurnal impact factor ini dijadikan sebagai indikator untuk mengevaluasi mutu jurnal, di mana semakin tinggi jurnal impact factor, itu semakin bermutu jurnal tersebut. Yang keempat itu ada Imago Journal Rank dan Search Normalist Impact per Paper, yang merupakan metode pengukuran mutu jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier Scopus dengan membandingkan jumlah artikel yang menyitasi terhadap jumlah artikel yang dipublikasi oleh sebuah jurnal, tetapi dengan mempertimbangkan mutu jurnal yang menyitasi. Yang kelima itu ada set score. Set score itu merupakan metrik standar baru dampak jurnal kutipan atau sitasi terbaru yang komprehensif dari Scopus untuk judul serial dalam Scopus, baik itu jurnal, buku, atau proceeding. Yang keenam itu ada jurnal publikasi dan presentasi penolakan artikel. Jadi jumlah naskah yang masuk dan presentase penolakan artikel itu akan memperlihatkan seberapa tinggi jurnal tersebut diminati oleh komunitasnya dan proses penelaah yang diterapkan oleh suatu jurnal. Yang ketujuh itu ada jumlah sitasi, H-index, dan I10 index. Banyaknya jumlah sitasi akan memperlihatkan dampak dari suatu tulisan sehingga dengan meningkatnya sitasi setiap artikel itu akan mempengaruhi mutu suatu jurnal. Jadi H-index itu adalah bilangan H besar berdasarkan sejumlah H artikel yang sekurang-kurangnya itu mempunyai sitasi sebanyak H. Sedangkan I10 index itu adalah bilangan I10 terbesar dalam sejumlah I10 artikel yang mempunyai jumlah sitasi minimum itu 10 sitasi. Yang kedelapan itu ada akreditasi jurnal. Jadi akreditasi jurnal ilmiah di Indonesia itu bertujuan untuk mengendalikan mutu terbitan yang dihasilkan sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 2 lembaga yang mengakreditasi jurnal ilmiah, yaitu Kemenristek Dikti dan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemenristek Dikti itu untuk mengakreditasi jurnal di bawah perguruan tinggi, sedangkan LIPI itu untuk mengakreditasi jurnal di bawah lembaga penelitian dan kementerian. Yang terakhir, itu ada indeksasi jurnal. Jadi indeksasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan jurnal yang
yang terbit sehingga dapat dikenal. Ada pula yang memberi peringkat subjurnal seperti Scopus dan Web of Science. Lembaga pemeringkat ada yang berskala nasional dan internasional dan ada yang berbasis di bidang keilmuan. Sekian dari presentasi kelompok kami melalui video. Terima kasih.